Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kalimat yang sering kita dengar, yaitu apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini. Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu bahwa 64% total populasi Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Artinya jumlah penduduk Indonesia akan dominasi oleh anak-anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z yang berlangsung di tahun 2030 sampai 2035. Lalu peran apa yang akan diberikan oleh anak-anak muda Indonesia pada momentum itu? Memang boleh anak-anak muda melepaskan belenggu-belenggu persoalan bangsa Indonesia yang sudah setumpuk seakut ini? Memang boleh anak-anak muda menjadi pelopor-pelopor kemajuan nasib bangsa Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini? Adapun peran anak-anak muda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Dulu Sumpah Pemuda adalah sebuah momentum terbaik yang pernah dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia mengalami hal terburuknya, yaitu dalam penjajahan Belanda yang menjadi rakyat Indonesia sebagai sapi perah. Seperti sapi perah yang diberi makan hanya untuk diambil susunya saja, yang tentunya sangat merugikan rakyat pada waktu itu. Belum lagi perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia, kekuatannya terpecah-pecah menjadi kekuatan kedaerahan akibat politik pecah belah yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Sehingga kondisi rakyat Indonesia sulit untuk mengadakan perlawanan dan hampir putus asa untuk melawan. Lalu dalam kondisi yang rumit itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, akhirnya anak-anak muda Indonesia tampil mengambil peran untuk menyatukan kekuatan kedaerahan menjadi kekuatan nasional. Peristiwa itu dinamakan Sumpah Pemuda, pertemuan para anak-anak muda seluruh Indonesia yang dihadiri oleh sekitar 750 orang yang berusia di bawah usia 30 tahun, yang mewakili organisasi kepemudaan seperti Young Islamisten Bond, perkumpulan pemuda Islam yang bertujuan untuk membangkitkan perjuangan menegakkan nasionalisme Indonesia dan memperjuangkan agama Islam yang telah menjadi milik nenek moyang mayoritas bangsa Indonesia kepada para pelajar dan pemuda Indonesia. Jong Java atau Pemuda Jawa Raya yang mencita-citakan persatuan Jawa Raya, Sunda, Jawa, Madura, dan Bali, dengan jalan mengadakan suatu ikatan yang baik antara pelajar-pelajar sekolah menengah, berusaha menambah kepandaian anggota dan menimbulkan cinta akan kebudayaan sendiri. Jong Sumatera Bond atau perkumpulan anak muda yang mempunyai cabang-cabangnya di Padang dan di Bukit Tinggi, yang bertujuan untuk memperkokoh hubungan ikatan pelajar-pelajar asal Sumatera, menjunjung derajat orang Sumatera dan mempelajari kebudayaan Sumatera. Jong Batak yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara para pemuda Batak serta turut serta memajukan kebudayaan Batak. Jong Slebes, perkumpulan pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Slebes atau Pulau Sulawesi. Maksud dan tujuannya ialah mempererat rasa persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sulawesi. Skarukun adalah suatu organisasi para pemuda Sunda yang bertujuan untuk memajukan orang Sunda, mempersatukan siswa-siswa Sunda, memperbaiki bahasa Sunda, dan menata hati. Pemuda Kaum Betawi, organisasi kepemudaan yang dibentuk untuk memajukan pemuda-pemuda Betawi. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang tujuan untuk mempersatukan di antara pemuda dan penghilangan paham kedaerahan. Sangat penting dalam usaha ini karena persatuan Indonesia dianggap sebagai senjata yang paling kuat melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pemuda Indonesia bertujuan membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan anak-anak muda Indonesia tersebut bertujuan untuk membicarakan pentingnya pendidikan dan kebangsaan Indonesia, menanamkan kesadaran persatuan anak-anak muda Indonesia yang bertujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara mempersatukan kekuatan kedaerahan menjadi kekuatan nasional tanpa menghilangkan atau menyingkirkan corak kedaerahan, suku, dan ras masing-masing. Maka hasil dari kumpulan anak-anak muda Indonesia tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang dinamakan 3 Sumpah Pemuda yang berisi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah peletakan dasar persatuan nasional anak-anak muda Indonesia sebagai prestasi terbaik anak muda Indonesia yang menjadi pelopor persatuan saat dulu dan sangat berarti untuk persatuan bangsa Indonesia hingga kini. Lalu prestasi apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia saat kini? Apakah anak-anak muda mampu melepaskan belenggu-belenggu persoalan bangsa Indonesia yang sudah setumpuk seakut ini? Seperti persoalan kemiskinan yang saat kini diderita oleh 25 juta warga. Persoalan ketimpangan pendidikan yang mengakibatkan Indonesia dinyatakan sebagai negara IQ terendah. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan akut lainnya, seperti persoalan politik, persoalan keamanan, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan lingkungan, persoalan ketimpangan sosial, dan persoalan hukum, dan lain-lain. Itulah persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh anak-anak muda Indonesia saat ini. Walaupun persoalannya banyak dan akut, yakinlah dengan pertolongan Allah serta semangat yang sungguh-sungguh, anak-anak Indonesia mampu membawa kemajuan kepada arah yang lebih baik. Dengan akal yang sehat dan jiwa yang kuat, anak-anak muda Indonesia sanggup meraih momentum perubahan tersebut. Maka dari itu, berikan yang terbaik dan jadilah diri sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Bukanlah seorang pemuda bila ia berkata, 'Inilah bapakku', tetapi yang dikatakan pemuda adalah dia yang berkata, 'Inilah aku'." Kita selalu berharap mudah-mudahan momentum di 2030 tersebut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik menuju kepada kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk sahabat Kertas Putih, sebagai anak-anak muda Indonesia, apa yang akan kita lakukan saat ini? Jawab di kolom komentar ya.